Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang misteri kerajaan gaib Pulau Mas. Namun sebelum lanjut pada kisahnya, silakan subscribe dulu dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya, agar sobat tidak ketinggalan episode Teror Sang Penunggu selanjutnya. Di alam manusia, Pulau Mas hanya berupa rawa-rawa yang bersisian dengan muara Laut Jawa, persisnya berada di Kampung Pulau Mas, Desa Centigi Sawah, Kecamatan Centigi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di atas rawa-rawa seluas puluhan hektar itu, menurut terawangan gaib, berdiri kompleks istana dengan bahan terbuat dari emas murni. Kerajaan dengan keraton sangat megah itu sampai saat ini dipimpin oleh sesosok raja jin sangat sakti bergelar Raden Werdinata, dengan mahapatihnya yang juga cukup tersohor yakni Mahapati Jongkara. Sang raja juga dibantu panglima perang bergelar Panglima Kalasrenggi. Diceritakan oleh juru kunci Kampung Pulau Mas yang akrab disapa Wak Kartim, dibandingkan raja-raja lain yang menguasai alam gaib, Raja Pulau Mas tergolong paling tinggi ilmu kadikdayaannya. Alam gaib terbagi dua wilayah, yakni wilayah atas bumi dan di bawah laut. Alam gaib bawah laut dikuasai Nyi Ratu Roro Kidul untuk wilayah pantai selatan, sedangkan pantai utara dikuasai Nyi Ratu Nawangwulan. Dikisahkan, semasa Indramayu masih berupa hutan belantara, singgah seorang kesatria yang sedang mengemban tugas besar. Kesatria itu berasal dari desa Banyu Urip, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Bagelen, Jawa Tengah, bergelar Raden Wiralodra. Kesatria berdarah biru dari kerajaan Majapahit itu mengemban tugas membuka hutan belantara di lembah Sungai Cimanuk. Untuk menjalankan tugas dari leluhurnya, dia ditemani seorang punakawan atau pembantu yang sangat setia serta sakti bernama Ki Tinggil. Selama 3 tahun lebih keduanya berjalan kaki dari Bagelen, Jawa Tengah, dengan tujuan membuka padukuam di wilayah Sungai Cimanuk. Tetapi, karena ketidaktahuan, mereka kebablasan sampai ke Sungai Citarum, yang terletak di Kabupaten Karawang. Berdasarkan keterangan Ki Sidum, seorang manusia kuno sangat sakti dari kerajaan Pajajaran, Raden Wiralodra dan Ki Tinggi tidak menyadari kalau perjalanannya itu kebablasan. Melalui perjuangan keras serta mengikuti kijang kencana sesuai petunjuk yang diberikan Ki Sidum, akhirnya sampai juga mereka ke Sungai Cimanuk. 3 bulan membabat hutan di sekitaran Sungai Cimanuk, halangan pun datang. Ternyata di hulu Sungai Cimanuk ada kerajaan jin yang membawahi raja-raja kecil di alam gaib sepanjang aliran sungai Kabupaten Majalengka hingga ke muara Laut Jawa pantai utara Indramayu. Maharaja jin di hulu sungai itu bernama Budi Paksa, yang didampingi seorang mahapati bernama Bujarawis. Maharaja Budi Paksa ini membawahi raja-raja kecil, di antaranya Kerajaan Tunjungbong yang dipimpin Kala Cungkring, Kerajaan Pulau Mas yang dipimpin Raden Werdinata, dan kerajaan-kerajaan jin lainnya sampai tercatat sebanyak 12 kerajaan. Kehadiran Raden Wiralodra di hutan lembah Sungai Cimanuk membuat gerah bahkan menciptakan teror menakutkan di kalangan bangsa jin dan makhluk halus lainnya yang menetap di lembah sungai. Atas laporan Telik Sandi, Mahapatih Bujarawis mengadukannya ke Maharaja Budi Paksa. Mendengar pengaduan dari Mahapatihnya, Maharaja Budi Paksa marah besar. Tanpa buang waktu, Maharaja Budi Paksa didampingi Mahapati Bujarawis menyatroni Raden Wiralodra yang sedang membabat hutan didampingi Ki Tinggil. Diawali perdebatan, terjadilah pertarungan secara kesatria. Maharaja Budi Paksa berhadapan dengan Raden Wiralodra, sementara Mahapati Bujarawis berhadapan dengan Ki Tinggil. Konon, pertarungan dua makhluk berbeda alam itu berlangsung selama 2 bulan. Karuan hal ini membuat penduduk gaib di tempat itu bubar ketakutan. Berkat kesaktian Raden Wiralodra, Maharaja Budi Paksa berhasil dilumpuhkan dan dikurung di dasar muara Sungai Cimanuk. Dikisahkan, sebelum dilumpuhkan, Maharaja Budi Paksa memerintahkan Mahapati Bujarawis supaya meminta bantuan para raja kecil taklukannya. Namun, 10 raja taklukan Maharaja Budi Paksa beserta Mahapatihnya dengan gampangnya dilumpuhkan oleh Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Hanya Raden Werdinata yang masih bertahan.
dia bertarung melawan Raden Wiralodra, sementara Mahapati Jongkara maupun Panglima Kalasrenggi kabur dihajar ilmu pamungkas Ki Tinggil. Karena punya kesaktian seimbang, pertarungan antara Raden Werdinata dengan Raden Wiralodra memakan waktu 11 bulan. Senjata andalan Raden Wiralodra berupa cakra undaksana yang telah melumpuhkan Maharaja Budipaksa ternyata mampu diatasi oleh Raden Werdinata dengan menggunakan pusaka berupa tameng bernama Kopiah Waring, pusaka turun-temurun dari Kerajaan Pulau Mas. Sebelum jatuh korban lagi, muncul Kalacungkring, penguasa gaib Kerajaan Tanjung Bong. Kalacungkring menyarankan pada Raden Werdinata supaya menghentikan pertarungan dan sebaiknya menjalin persaudaraan dengan Raden Wiralodra. Selain dengan dalih Maharaja Budipaksa sudah dikurung di dasar Muara Cimanuk, alasan yang paling utama adalah karena ketakutan bila mana leluhur Raden Wiralodra tersinggung. Jika manusia-manusia kuno Majapahit setingkat Ki Sidum murka, niscaya kerajaan alam gaib dari hilir hingga ke hulu Sungai Cimanuk pasti akan dibuat musnah untuk selama-lamanya. Atas saran Kalacungkring, Raden Werdinata meminta lawannya agar menyudahi pertarungan dan mengajak mengikat tali persaudaraan hingga ke anak cucu. Namun, Raden Wiralodra tak bisa menerima saudara yang tak seiman. Akhirnya Raden Werdinata mengucap 2 kalimat syahadat dan menjadi jin muslim. Sebagai jin muslim, ia berjanji tak akan mengganggu manusia. Berjalannya waktu sebagai pengikat persaudaraan yang lebih erat, Raden Werdinata menyerahkan putri kesayangannya yang bergelar Putri Inten untuk diperistri Raden Wiralodra. Setelah perdamaian itu, dengan dibantu para prajurit dan penduduk Pulau Mas, tugas mendirikan padukuan di Sungai Cimanuk lebih cepat selesai. Sebagai bangsa jin yang diberi umur panjang, meski Raden Wiralodra telah wafat dan digantikan keturunannya, bahkan sampai sekarang ini, Raden Werdinata masih kokoh memimpin kerajaan Pulau Mas didampingi Mahapati Jongkara. Sedangkan Panglima Kalasrenggi, setelah kabur dari hadapan Ki Tinggil, kini menjadi pemimpin raja kecil di Rawa Bolang, masuk desa Jatisura, kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Seiring perubahan zaman, ikatan persaudaraan antara penduduk gaib Kerajaan Pulau Mas dengan penduduk Kabupaten Indramayu mulai menyimpang dari makna persaudaraan yang sejati. Penduduk Kerajaan Pulau Mas siap membantu berbagai problem terkait soal ekonomi yang dialami manusia penduduk Kabupaten Indramayu dengan kompensasi manusia bersangkutan, sesuai dengan perjanjian menjadi budak di alam gaib Pulau Mas hingga hari kiamat. Seiring banyaknya penduduk bangsa manusia yang terjerumus ke dalam perjanjian jiwa, lambat laun Pulau Mas dikenal sebagai tempat pesugihan. Keberadaan Pulau Mas sebagai tempat pesugihan, belakangan gaungnya sudah meluas, sehingga orang yang mengadakan laku ritual pesugihan di Pulau Mas bukan sebatas warga Indramayu, melainkan datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa bahkan hingga ke Sumatera. Sementara itu, rumah juru kunci pesugihan Pulau Mas yang sangat tersohor itu, sulit diterima akal sehat. Awalnya membayangkan rumah Wak Kartim semegah villa di Gunung Guci, namun ternyata hanya berupa gubuk berdinding bilik anyaman bambu beratap welit yang terbuat dari daun bambu. Di dalamnya hanya terdapat ruang tamu, kamar tidur dan kamar dapur merangkap kamar mandi. Umur Wak Kartim mungkin di atas 60 tahun, dia hanya seorang diri menempati rumah gubuk yang berada di bawah rindangnya pohon asam Jawa itu. Di sekelilingnya dipagari hutan mangrove. Jarak dengan pemukiman penduduk desa Centigi Sawah sekitar 5 km yang hanya dihubungkan jalan setapak tanpa koral. Jika siang hari, untuk sampai di rumah juru kunci bisa memanfaatkan jasa ojek dengan ongkos Rp5.000. Jika ada keinginan untuk refreshing, disarankan jalan kaki sambil menyusuri tepian pantai. Meskipun di sana-sini sudah tercipta bibir pantai curam akibat abrasi, namun tetap masih menyisakan panorama khas pantai yang indah untuk dinikmati. Tapi jika lepas maghrib, jangankan dibayar 2 kali lipat, dibayar 100.000 pun tidak bakalan ada tukang ojek yang bersedia mengantar ke rumah Wak Kartim. Paling disarankan menginap di rumah penduduk untuk berangkat keesokan paginya. Memang tidak sulit mendapatkan penginapan di tempat itu. Nyaris setiap rumah penduduk di desa itu dengan senang hati disinggahi dengan membayar sewa inap sebesar Rp50.000 semalam. Dengan sewa sebesar itu, malamnya mendapatkan jamuan kopi hangat berikut cemilan khas kampung,
dan keesokan paginya seusai mandi mendapatkan segelas kopi disusul sarapan berupa longsong. Sehingga jika ditotal, sewa 50.000 benar-benar murah meriah. Namun ternyata tidak gampang mengadakan ritual pesugihan di Pulau Mas. Selama seharian, Wak Kartim tak bosan-bosannya menasihati tamunya supaya mengurungkan rencananya yang jelas-jelas menyimpang dari syariat agama itu. Jika seharian dinasihati tetap ngotot, maka malamnya baru bisa digelar ritual gaib dipandu langsung Wak Kartim. Ada juga bocoran dari Wak Kartim, khusus bagi orang yang lahir hari Jumat, jangan coba-coba mengadakan ritual, karena dijamin ditolak penduduk gaib Pulau Mas. Tidak aneh ketika menyebutkan nama yang memang lahir hari Jumat karena berawal suku kata da, tanpa banyak dalih langsung ditolak. Malamnya, sejak lepas Isya, Wak Kartim langsung mengajak bincang-bincang di ruang tamu. Di ruangan ini hanya tersedia tikar pandan dan bantal kapuk randu. Tak ada perangkat mebeler, akibatnya, mesti duduk bersila di lantai tanah yang dilapisi tikar. Dalam perbincangan, Wak Kartim lebih mendominasi. Banyak sekali yang diceritakan, mulai soal tamu-tamu yang seluruhnya dari kalangan orang-orang gagal dan putus asa, hingga petikan sejarah kerajaan gaib Pulau Mas seperti yang sudah dipaparkan di muka. Karena umurnya mendekati 1000 tahun, Gusti Raden Werdinata kini lebih banyak berada di ruang khalwat daripada mengurusi pemerintahan. Beliau lebih banyak berzikir kepada Allah daripada urusan dunia, kata Wak Kartim. Raden Werdinata dulu semasa masih di bawah pengaruh Maharaja Budipaksa, beliau tidak memiliki agama apapun kecuali adat leluhur. Tapi, sejak resmi mengikat persaudaraan dengan Raden Wiralodra, dia menyatakan diri masuk ajaran agama Islam. Sebagai Raja Muslim yang taat, Raden Werdinata tidak pernah dan tidak akan menyesatkan manusia apalagi dari keturunan Raden Wiralodra. Lalu siapa yang mengadakan ikatan perjanjian pesugihan dengan bangsa manusia? Salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah, janganlah sekali-kali kita sebagai manusia itu bergantung kepada jin untuk menjadi kaya. Berusahalah dengan kemampuan yang ada agar mendapatkan rejeki yang lebih berkah. Ingat, bersekutu dengan jin taruhannya adalah menjadi budaknya kelak di neraka. Terlepas dari percaya atau tidaknya, yang jelas misteri ini dahulu sudah ada dan ditulis dalam naskah Babat Dermayu dan kisahnya diturunkan dari generasi ke generasi. Nantikan episode selanjutnya ya sahabat, tetap di Teror Sang Penunggu.